Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Jadi siang ini redaksi Olahraga berkesempatan main ke gaming house atau tempat latihannya tim RRQ. Tim RRQ yang dipimpin oleh Pak Ape. Ya. Kami di sini dapat kesempatan untuk ngobrol sama Pak Ape. Bersama saya juga ada Fajar, redaksi Olahraga, dan Meodia juga dari redaksi Olahraga. Oke, Pak Ape, kita mulai dari pertama Pak ya. RRQ udah jadi dari tim komunitas, terus seiring berjalannya waktu sekarang jadi tim besar lah kalau boleh dibilang gitu. Gimana Pak refleksi Bapak dari 10 tahun perjalanan ini Pak, perjalanan tim RRQ ini Pak? Refleksinya mungkin lebih ke arah beruntung ya, beruntung dalam artian kita ada di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Dalam artian sebenarnya e-sports itu udah ada dari 20 tahun yang lalu. Tetapi masih dalam skala komunitas, antar warnet, antar universitas, antar temen tongkrongan. Tetapi belum menjadi industri seperti yang kita lihat sekarang ini. Fenomena e-sports itu akhirnya bisa dilirik sampai di luar komunitas e-sport itu sendiri. Itu dimulai di tahun 2017 sebenarnya. Ketika ada beberapa faktor. Satu, variabel internet yang makin murah dan aksesnya itu bisa didapat di tier 3 cities. Terus yang kedua itu semakin menjamurnya handphone Cina. Yang lebih ekonomis ya? Iya. Yang ketiga tentu ada beberapa game-game yang mau nggak mau lah, bukannya berpromosi, tetapi ada beberapa title game yang memang mengangkat e-sports itu bisa sampai di level seperti sekarang ini. Dan RRQ udah ada sebelum itu. Jadi ketika fenomena ini terjadi, kita udah siap ya Pak. Udah siap lah, lebih siap dibandingin tim-tim e-sports yang lain gitu loh. Dan RRQ juga salah satu tim yang paling senior ya dibandingin yang lainnya. Jadi kita udah 12 tahun ya tahun ini, dari 2013. Jadi ya boleh dibilang lumayan beruntung lah untuk ngelihat perjalanan 1 dekade terakhir ini. Nah Pak, dengan perjalanan RRQ yang udah 12 tahun ini pasti akan ada tantangan ya. Dan melihat bisa bersaing dan tetap relevan tuh gimana Pak strateginya? Mungkin nggak bisa hanya fokus untuk ngebentuk tim dan menang. Tetapi lebih ke arah mencari inovasi-inovasi yang baru ya di industri e-sports ini. Jadi kalau misalnya orientasinya masih bentuk tim, cari pemain bagus dan menang, I think itu masih 1.0 gitu loh. Oh iya. Ya kan, 2.0-nya adalah cara monetisasi semuanya itu. 3.0-nya itu adalah cara untuk tetap relevan dan sustain. Jadi banyak juga tim-tim e-sports yang hanya fokus di bentuk tim, cari pemain-pemain bagus, tetapi lupa bahwa ini harus bertahan lama. Ini harus bukan bertahan lama dulu, ini harus profit dulu, ini harus harus making money. Karena harus dibayar gaji, harus bayar rumah, harus bayar pelatih dan lain sebagainya. Itu gimana cara karena kalau enggak seperti banyak yang terjadi 1-2 tahun KO bosnya, investornya. Dan setelah masuk ke fase kedua, setelah kita bisa monetize semuanya ini, berapa lama? Karena sponsor itu kan bisa tiba-tiba berubah, bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba nggak ada. Nah, cara menyikapinya gimana? Nah, akhirnya yang ketiga tuh harus challenge-nya itu adalah bisa sustain nggak, bisa relevan nggak. Sekarang perubahan zamannya seperti ini. Sekarang ada streamer, bisa apa yang bisa di-capitalize gitu loh. Streamer-streamernya juga player-player sendiri. Gimana cara ngolahnya supaya bisa tetap relevan itu tadi gitu loh. Nggak cuma sekedar organisasi yang nyari pemain bagus,
terus ditarik, terus menang dan juara. Iya, itu sih kalau menurut saya. Challenge saya seperti itu. Nah, dengan organisasi yang secara punya strategi yang udah kuat ini, dengan dihadapkan dengan tim-tim luar pun sudah siap bersaing dong, Pak. Kan kita tahu ya, beberapa tahun terakhir ada ekspansi itu. Kalau dibilang bisa bersaing sih, saya pikir mereka boleh dibilang giants ya, raksasa gitu, pemain lah mereka, pemain global. Tetapi mungkin salah satu kekuatan kita yang membuat kita tetap relevan itu adalah kearifan lokal mungkin ya. Jadi cara bukan hanya cara monetisasi, tapi cara untuk tetap stay, tetap didukung, cara nge-treat fansnya itu kayaknya kita lebih punya sedikit keunggulan gitu loh. Tetapi itu tadi, kalau misalnya kita nggak bisa bersaing, ya itu pelan-pelan mereka juga akan paham dan ngerti dan bisa main di level yang sama kita gitu loh. Tentunya resources yang mereka punya berkali-kali lipat dibanding yang lokal. Itu udah pasti gitu loh. Ya tinggal kita harus berpikir kreatif dan inovatif aja sih untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Pak, selama ini ada nggak sih momen kayak terendahnya gitu bagi RRQ gitu, dan gimana gitu mengatasinya kayak gitu untuk bangkit gitu-gitu? Momen terendah, saya pikir mungkin ya era-era awal COVID kali ya. Karena menurut saya pikir itu kita nggak bakal ngapa-ngapain lagi, nih karyawan gimana, nggak masuk ke kantor dan lain-lain. Brand banyak yang cabut suddenly, dan kita nggak bisa marah karena semuanya begitu gitu loh. Brandnya bilang gue nggak jualan apa-apa ini toko gue aja ada 100 nggak bisa diapa-apain misalnya gitu. Jadi pada saat itu kita kayak dalam periode yang ketakutan dan lost dan bingung, tapi nggak bisa marah gitu. Semua ngalamin hal yang sama, semua punya kesulitannya masing-masing. Jadi di situ lumayan pusing sih, karena total kan kita ada pemain lumayan banyak ya. Jadi in total kalau nggak salah di COVID itu hampir 200 orang pemain dan karyawan. Yang harus digaji. Yang harus digaji, yang ini gimana ya? Terus sponsor pada cabut lagi ya kan, cash flow dan lain-lain. Ya itu tantangan terbesar sih kalau misalnya menang kalah, pemain pergi dan keluar itu udah jadi sesuatu yang lumrah ya, maksud saya. Dinamika aja. Dinamika, gitu ya. tapi ketika kapalnya ini bisa ada potensi untuk tenggelam, itu kan bahaya gitu. Itu kan semuanya. Semua yang kita udah pernah fight, semua yang kita udah pernah perjuangin bisa hilang begitu aja gitu, sia-sia gitu. Jadi itu saat titik-titik terendah sih. Tapi untungnya kalau nggak salah mungkin 6 bulan atau setahun setelah COVID, malah entertainment satu-satunya itu game. Iya betul. Jadi tapi tetap aja sponsornya tetap punya masalah cash flow kan. Brand-brand semua kan hold semua kan. Jadi untungnya pemainnya, fansnya tetap ada dan growing di era itu. Tetapi permasalahannya cash flow. Itu permasalahan cash flow. Jadi wah itu benar-benar bootstrap gila-gilaan sih di era itu. Jadi setelah itu seingat saya ada beberapa startup dan tim e-sports itu layoff massal. Saya ingat gitu. Jadi ada beberapa tim e-sports juga cut karyawannya. Jadi ya beruntungnya RRQ enggak dalam fase itu gitu loh. Enggak. Pak Ape kan tadi berapa kali sebut beruntung. Tadi di awal juga momen yang ini, terus tadi juga terakhir pakai beruntung. Tapi kan gimana pun Pak Ape leader di sini Pak, CEO di kapal tadi yang RRQ. Kira-kira boleh ini nggak sih Pak share filosofi kayak leadership kayak apa sih Pak Ape yang Pak Ape terapin ke kapal dan tim ini nih sampai sustain 10 tahun dan berbagai achievement gitu. Mungkin kalau boleh di summarize ya, maksudnya mungkin 4M, melihat, mendengar, merasakan dan mengerti. Jadi ketika
kebetulan lagi, beruntungnya lagi saya itu orang yang lahir dari komunitas. Saya pemain game juga dari SMA, saya sempat pro juga. Ya pronya sama dulu sama sekarang beda ya. Jadi dia punya rumah, ada bar doang, nggak kayak seperti itu. Kita dapat billing warnet aja kita ngerasa profesional dulu. Dan pernah manage tim juga di waktu usia saya yang sangat muda. Sehingga pengalaman-pengalaman itu tuh membuat saya tuh ngerti bahwa orang-orang yang baru melek e-sports ini tuh sebenarnya hanya ngelihat surface-nya aja, hanya ngelihat kulit luarnya aja. Mereka nggak tahu grassroots yang paling bawah itu seperti apa. Sedangkan saya lahir dan tumbuh dari grassroots, dari komunitas. Saya bukan lulusan S2 yang dari mana tiba-tiba menahkodai sebuah kapal dan merasa paling tahu dan paling ngerti semuanya. Karena saya lahir dari komunitas, apapun saya selalu terjun. Saya mungkin nggak main semua game, tapi saya kenal sama semua yang main game. Sama publishernya saya tahu, mereka nongkrong di mana saya tahu, apa yang lagi tren saya tahu. Jadi dengan kita melihat, mendengar, merasakan, kita akan punya namanya kita akhirnya ngerti. Ketika kita udah ngerti itu semua, akan sangat memudahkan saya untuk mengambil sebuah kebijakan atau decision. Jadi ya kuncinya di situ sih. Kalau menurut saya nggak ada sesuatu yang rahasia. Saya digadang-gadang punya fanbase paling besar di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara. Tapi saya tanya balik, ada gak pimpinan tim e-sports yang mau turun ke daerah untuk ketemu sama fansnya, mau 3,5 jam berdiri untuk salaman dan foto sama fansnya, Nah, effort itu. mau ngerangkul fansnya yang naik motor 7 jam untuk mengikuti sebuah acara nonton bareng doang. Dan kamu cium keringatnya, karena keringat-keringatnya itu adalah cerminan fans kita. Effortnya. Itu kecintaannya tuh di keringatnya itu loh. 7 jam dia naik motor untuk bisa ketemu saya dan beberapa talent-talent atau BA RRQ untuk nyaksiin tim kesayangan. Itu pas di mana, Pak? Oh, di berbagai kota banyak sekali. Itu banyak sekali. Ada yang naik motor bertiga sama temennya dan akhirnya ya nyampenya subuh, tidurnya di musola dulu. Waduh. Dia nggak ada duit, dia nggak ada apa, tapi udah cuma buatnya uang bensin sama buat parkir aja gitu. Terus datang ke acara kita, kebetulan acara kita kan gratis. Kita datang, dia bilang kapan lagi, belum tentu bisa ketemu sama tim RRQ segala macam. Meskipun bukan pemainnya ya, karena biasanya kan yang di look up kan benar-benar pemain, tapi pemainnya kita tanding di Jakarta. Tapi kita selalu ngadain watch party kayak gitu-gitu. Nah, buat saya nggak banyak yang seperti itu dan akhirnya saya lumayan kesulitan untuk ngebahas itu gitu loh. Jadi saya bilang ya beruntung lah kita punya fanbase gede. Tapi kan effort yang di belakang layarnya itu kan yang nggak pernah dilihat gitu loh, bahwa kita keliling season ini, kita keliling 20 kota. Total udah hampir 45 kota kita datengin di seluruh Indonesia. Itu pakai biaya sendiri semua. Dan itu Pape ikut juga di sana. Iya, ikut kota-kota itu, ada yang beberapa repeat ya kan, tapi total 45 unit kota ya, bukannya ini ya. Jadi setiap season kita selalu lakuin. Dana sendiri saya bilang ini juara sama nggak juara sama aja, kita habis juga buat ini karena kan flight, logistik, ya kan, semuanya kru semua kan kita bawa, nyawa tempat, nyawa audiovisual. Jadi buat saya itu bukti nyata bahwa kita memang harus take care dan peduli sama komunitas dan fans kita gitu loh. Jadi buat saya kenapa saya ngelakuin itu simple, saya ngerti banget mereka ini nggak semuanya itu orang mampu yang ke Jakarta nonton setiap minggu di Tanjung Duren dengan ngebayar 75.000 tiketnya. Nggak mampu. Tetapi mereka pengen. Gimana caranya? Ya udah deh, saya aja yang nyamperin dibanding kita nggak ketemuan, kita adain di daerah kalian. Terus kita nonton bareng-bareng. Mungkin nggak live, tetapi saya ngerti keseruan nobar. Saya ngerti keseruan nonton
bareng-bareng sama teman-teman kita, sama tongkrongan kita, ataupun sama orang yang punya interest sama, terus ngedukung. Sama seperti kita nonton Timnas Indonesia. Meskipun di TV, waduh itu ada yang jaga ronda, Pak RT semua. Tiba-tiba jadi hangat. Tiba-tiba nggak ada tuh ribut antar tetangga lagi. Semua fokus ke sana. Ini kan nggak bisa didapat kalau nggak ngerti culture Indonesia ini seperti apa. Mereka pikir kasih duit, bukain kafe nonton. No, you have to be there. You have to be there. Capek emang. Siapa bilang nggak capek? Pasti capek. Tapi poin saya adalah dengan kita mengerti komunitas kita, saya pikir akan memudahkan. Bukan satu-satunya formula, tetapi itu memudahkan untuk banyak hal gitu loh. Ketika kita bisa mendengar, ngelihat, ngerasain, akhirnya kita ngerti, oh mereka maunya kayak gini. Kita buat kayak gitu. Dan itu nggak semua tim ngebuat hal-hal kayak gitu. Nah Pak, ini udah berjalan berapa lama Pak? Kira-kira ini kan sebuah kultur yang coba dibangun ya oleh RRQ sendiri untuk menjaring komunitas di 45 kota sekarang. Ini udah berjalan berapa lama Pak? Kira-kira? Udah hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini ya, hampir 3 tahun. Dan kota mana yang belum dijelajah Pak kira-kira? Aduh, masih banyak, makanya masih banyak yang belum dijajah. Kemarin kita pertama kali ke NTT, ke Kupang. Iya, ampun. Terus udah gitu nanti ada juga ke Lombok. Ada beberapa tier 2, tier 3 gitu loh. Ada beberapa kota-kota. Palu kita kemarin belum pernah, kita samperin Palu. Kudus ya, di Jawa oke lah. Di Sumatera juga beberapa kota-kota, ada beberapa yang belum. Medan udah pasti, Batam, Palembang itu udah lah. Pertama kali kita ke Aceh kemarin. Iya, pertama kali. Iya, di tahun ini setelah kita punya banyak superstar dari Aceh. Akhirnya kita dikomplain sama komunitas Aceh, kapan datang ke sini kan? Pemainnya datang ke Jakarta. Akhirnya kita ke sana dan ngelihat langsung ya. Kapal tanker di tengah-tengah kota, kuburan massal itu apa ya, ngebuat kita nih orang Jakarta tuh banyak berpikir dan bersyukur akhirnya lihat, dan mereka bisa bangkit lagi gitu loh pelan-pelan. Jadi ya itu salah satu hal lah, itu salah satu hal. Jadi ya banyak lah kota-kota yang kita visit, tapi juga banyak yang belum gitu, banyak yang teriak-teriak ini kota saya. Jadi banyak ya, coba kita pelan-pelan lah, kita pelan-pelan. Kira-kira mau kemana Pak? Selanjutnya mungkin ada bocoran yang belum dikunjungin. Yang belum, nih makin season nih, setiap season tuh makin ke timur kita. Wah, bisa Jadi, gitu ya? iya, jadi mungkin my last destination itu sebenarnya ke Papua sih. Di Papua juga ada fanbase kita. Tapi ya mungkin ngarah-ngarah sana, mungkin Maluku dulu atau apa dulu, habis itu makin lama makin ke timur Indonesia gitu loh. Karena buat saya ya emang tujuan dari kita nge-treat bisa ngadain activation bareng sama fans gitu ya. Tujuannya kan sebenarnya silaturahmi. Jadi nggak melulu harus di kota-kota besar kan, nggak melulu harus di Jakarta, Bandung, Surabaya, kan nggak melulu gitu loh. Mereka kan ada yang di itu tadi ketika saya kalau nggak salah ke Salatiga ya, kemarin saya juga baru pertama kali ke Magelang. Itu ya itu tadi cerita-cerita itu gitu loh. Siapa yang paling jauh angkat tangan. Berapa jam naik motor? 5 jam. Kan? Nggak naik bis, naik motor gitu loh. Punyanya motor, tapi datang gitu loh. Bahkan bertiga pun mereka Bertiga, saya bilang bahaya, hati-hati gitu loh. Ini sampai fanatis itu ya? Iya. Baru iya. gitu, saya baru mata saya. Sampai segitunya mereka. Maka saya bilang fans ya seperti itu gitu loh. Kalau kalian sayang ya ketemuin. Mereka apa sih yang mereka minta? No, mereka cuma pengen nyapa kalian. Mereka cuma pengen salaman sama kita dan minta foto gitu. Iya. Saya bilang I'm nothing. Saya enak, saya bilang saya naik pesawat, saya bilang. Saya nginep di hotel. Mereka enggak ada duit, mereka tidur di musola. Dan itu nyata, maksudnya ketika kita dihadapkan sama realita-realita seperti itu, akhirnya membuat saya itu semakin, it's nothing. Effort saya nothing gitu loh. Saya punya banyak resources, saya punya banyak anak buah, it's nothing. Kecintaan mereka jauh lebih besar dibanding saya, meskipun saya juga foundernya dan lain-lain. No, I think mereka juga punya hak. Makanya ketika
saya juga lumayan aktif update lah berita tentang tim saya ke mereka gitu. Karena saya pikir ya mereka pengen orang yang bertanggung jawab untuk representasiin timnya kan, untuk ngomong, untuk bisa jelasin ke mereka gitu. Jadi buat saya ketika kita lebih bisa ngegandeng mereka, ya harusnya itu membuat pekerjaan kita lebih mudah lah. Pak Ape, kalau ngelihat sekarang kan e-sport sekarang sudah diakui sebagai cabang olahraga seperti apa? Pak Ape ngelihatnya seperti apa sih? Kan sekarang sudah ada PBSI ya, dimulai dari PBSI yang resmi milik pemerintah gitu. Sebelumnya kan ada juga sebenarnya. Nah, dimulai dari PBSI, terus sekarang sudah mulai dilirik ibaratnya oleh Olimpiade kayak gitu kan. Nah, Pak Ape sendiri ngelihatnya seperti apa? Ya ngelihatnya akhirnya ya, saya cuma bisa bilang akhirnya, finally. Karena benar-benar e-sports ini butuh pengakuan lah, butuh support. Saya juga sering keliling ke sekolah sebenarnya. Saya lumayan orang yang dibilang rada gila karena mau menyatukan minyak sama air gitu loh. Atau mau lebih ekstrim air dan api, karena entertainment, game dan pendidikan itu sesuatu yang sangat berlawanan. Karena biasanya pendidikan ngelihat nih gara-gara nilai turun gara-gara game nih, ya kan? Dan sebaliknya. Tetapi during COVID tuh semua berubah. Beberapa sekolah itu kontak kita untuk melakukan ekskul. Ekskul e-sport. Iya, karena kan biasanya ekskulnya mereka kan basket, sepak bola, semua kan ketemu fisik. Dan pemerintah kan nggak boleh ketemu fisik. Akhirnya e-sport. Dari situ bukan hanya itu sebelumnya kita ada friction, susah gitu masuk ke sekolah tuh untuk ngejelasin bahwa enggak kok game bisa gini, yang penting diatur waktunya gitu. Main basket 10 jam sehari juga patah tangannya kan, nggak mungkin gitu. Jadi buat saya setelah itu tadi pemerintah support, ada SEA Games, ada itu ngebuka banyak guru-guru senior lebih open sama kita. Guru-guru muda tuh support. Tapi biasanya yang muda jabatannya masih bawah. Iya. Kepala sekolahnya nih ya. Iya, kepala sekolahnya, ya kan, wakil kepala sekolahnya, ketua bidang seksi. Nah ini. Dan akhirnya mereka ngeliat lah, ini government aja, pemerintah aja udah akuin. Dan ini udah di SEA Games sudah jadi cabang prestasi. Olahraga prestasi. Disupport banget ini sama pemerintah. Sampai akhirnya kita dapetin gold medal, Indonesia Raya berkumandang dan lain-lain. Jadi akhirnya saya ngerasa ya finally ada yang aware, ada yang ngakuin. Dan ketika pemerintah udah mulai support, udah mulai mengakui eksistensi daripada perkembangan e-sports ini, pintu-pintu yang sebelumnya kayaknya ketutup banget itu udah pelan-pelan akhirnya kebuka. Brand-brand non-endemic bukan melulu hanya berurusan sama handphone, bukan hanya berurusan sama ini, udah mulai pelan-pelan akhirnya masuk, cobain. Karena kan ini kan platform sebenarnya marketing baru sebenarnya buat para brand yang biasanya di above the line, below the line. Sekarang loh kok ada ginian, emang bisa ya di dalam game gini kolaborasi dan lain-lain. Itu akhirnya sesuatu yang baru buat mereka. Tapi gara-gara ada pemerintah support, semua opportunity yang kemarin kelihatannya impossible sekarang kebuka. Sekolah mulai open. Banyak banget sekarang sekolah tuh kasih ekskul e-sport. Salah satu ininya. Terus udah gitu brand-brand banyak yang masuk karena government juga support, dan ada badan resminya tadi PBSI, ada SEA Games kita selalu, dan sekarang terakhir ada Olimpiade. Ada Olimpiade. Jadi tingkatannya, dan itu kan kita bisa ngelihat dari yang kegiatan tongkrongan. Sekarang ada di Olimpiade dunia, Olimpiade dunia ya kan, dan itu resmi gitu loh dari IOC sendiri. Jadi buat saya ya senang lah dan bangga ngelihat perkembangan e-sport bisa sampai sejauh ini gitu. Ya, tapi Pak di IOC sendiri, Komite Olimpiade Internasional, nah itu mereka masih belum meng-ACC nih ibaratnya ya, meng-ACC game-game apa nih yang akan dipertandingkan karena akan
mempertimbangkan juga visi misi Olimpiade yang cinta damai gitu, yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Nah, sementara kalau game-game yang selama ini kita tahu kan tembak-tembakan ya seperti itulah ya. Dan mereka berencana untuk Memfilter. iya, dan game-game seperti kayak apa, sepeda tapi online kayak gitu. Jadi bergeser seperti itu gitu. Kalau AP sendiri seperti apa melihatnya? Kalau dari saya itu sebuah proses. Buat saya itu adalah proses yang nantinya akan terus berkembang. Nah, saya ngeliatnya positif-positif aja menurut saya. Karena yang paling pertama itu adalah recognition. E-sports itu harus diakui, gitu loh. Dan ketika udah diakui, game itu kan ribuan, nggak cuma 1, 2. Genrenya pun puluhan. Jadi buat saya hak dari IOC untuk ngelihat itu, untuk ngefilter mana yang suitable dulu. Tapi pelan-pelan pasti akan ada regulasi baru lagi, regulasi baru lagi, regulasi baru lagi. Buat saya itu dinamika, dan saya apapun game yang dipilih, saya tetap akan support dan happy. Karena kenapa? Akhirnya finally you recognize us gitu loh. Karena balik lagi 20 years ago kita ini tuh golongan-golongan minoritas gitu loh, yang suka game kelihatannya nggak bakal pernah dapat pacar gitu loh, ngerti gak sih? Harus banget gitu kan. Tapi akhirnya sekarang semua superstar game itu pacarnya artis-artis. Mau di China, di Korea kayak gitu sekarang trennya. Tapi balik lagi recognition sih itu yang paling penting, dan dinamika. Oh, nanti ada, mereka hanya akan accept game sepeda atau game sepak bola gitu misalnya, nggak masalah karena pelan-pelan pasti akan terus berkembang gitu loh. Akan ada game fighting. Oh, kenapa fighting itu kekerasan? Enggak dong, itu boxing nggak kekerasan. Kan ada aturannya. Justru lebih ya kayak gitulah, ada dinamika-dinamika Tapi yang seperti itu. apakah RRQ akan mengikuti ke sana gitu nantinya? Pastinya ya. Maksudnya sesuai dengan regulasi. Mungkin ada beberapa game yang populer di komunitas dalam scene global, tetapi mungkin kurang cocok sama IOC, ya nggak masalah juga buat saya. Tapi apakah kita akan bikin divisi-divisi baru mengikuti IOC? Ya kita lihat lagi perkembangannya, karena harus disesuaikan dengan pasar lokal kan. Lagi-lagi itu ya. Iya, balik lagi kan. Yang nanti sponsorin dia, ya betul. Karena kita ada di Indonesia, ya saya akan ngelihat peluang-peluang yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau misalnya nggak cocok, ya nggak bisa gitu. Mungkin beberapa negara di luar ngerasa permainan kartu dan lain-lain tuh itu sport olahraga. Di kita kan masih abu-abu kayak gitu-gituan gitu loh. Jadi saya lebih pilih apa yang suitable for local market dulu. Habis itu baru ke sana. Karena tujuannya RRQ kan dari Indonesia, di Indonesia, punya Indonesia. Jadi buat saya penting untuk menjaga market dan komunitas saya dulu. Itu. Kalau ini Pak Ape, belum lama kan kalau nggak salah RRQ meresmikan RRQ Arena. Iya. Nah itu tuh apa sih sebenarnya Mas Pak yang mau di ini tuh dari buat punya ini nih, punya RRQ, filosofinya apa emang sebagai kami sudah punya loh. Kira-kira gimana kalau dari mungkin RRQ Arena itu apa ya, mungkin jeritan hati jeritan hati komunitas di daerah pengen punya tempat yang proper. Balik lagi ada kesenjangan nih antara kita di pusat di Jakarta dengan daerah-daerah lain. Dan itu juga yang nyebabin kenapa di Jakarta nggak ada. Karena buat saya bilang di Jakarta mah banyak optionsnya, nggak harus saya bikin gitu. Kenapa? Pertama saya bikin di Manado, yang kedua kemarin di Bandung. Karena itu tadi saya pengen balik lagi, pengen mereka orang-orang di daerah ini merasakan fasilitas yang bagus itu seperti apa, fasilitas yang proper seperti apa, selain daripada branding, tempat nongkrong, tempat mereka juga nggak perlu beli merchandise-nya online, jadi bisa langsung ke sana gitu loh. Dan event yang paling penting. Kenapa arena? Karena kita punya benar-benar basically arena untuk mereka tanding.
Nah itu yang saya bilang ya, saya bukannya game center yang seperti pada umumnya ruang kosong, bikin komputer, bikin PS gitu, enggak gitu loh. Benar-benar dipakai untuk apa ya bahasa event space lah. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan turnamen, ada kegiatan-kegiatan apa pembelajaran, ada yang mau ekskul di situ atau apapun boleh silakan di situ. Kita jadi wadahnya di sana, makanya gaming hub gitu loh. Nggak melulu harus e-sports, kadang-kadang kemarin komunitas board game pada nongkrong. Luas malah ya jadi. Iya, komunitas card game gitu. Jadi buat saya untuk mewadahi atau merangkul komunitas-komunitas yang ada di daerah. Itu tujuan daripada RRQ Arena. Nah, ada kemungkinan di suatu masa gitu Pak, dengan adanya RRQ Arena nih, apakah akan diturunkan pemandu bakat gitu? Misal, di Manado nih ada yang potensial bisa kita tarik gitu, mungkin. Ya itu udah otomatis ya. Kalau buat saya karena dengan adanya kegiatan-kegiatan grassroots seperti ini, kegiatan-kegiatan komunitas seperti ini, RRQ bisa lebih duluan dapat informasi-informasi soal pemain-pemain ini, potensial ini gitu. Yang tentunya pasti akan bisa kita arahkan untuk mengikuti seleksi atau apapun di Jakarta gitu. Jadi emang saat itu udah otomatis lah, udah pasti kita juga pikirin tentang regenerasi, pikirin tentang bukan eksploitasi, tapi maksimalisasi talent-talent di daerah gitu loh. Karena selama ini kan boleh dibilang yang ada di RRQ 80% itu di luar Jakarta. Iya, bener. Itu 80% pemain-pemain RRQ itu bukan orang Jakarta gitu. Jadi bayangin betapa besarnya potensi-potensi yang ada di daerah gitu loh. Jadi buat saya bisa mengayomi, bisa mengarahkan, bisa mewadahi mereka, I think itu strategi yang solid dan jelas lah gitu loh buat RRQ. Nah Pak, ini jadi penasaran saya juga ya, karena banyaknya pemain-pemain yang di luar Jakarta tuh, ada kesulitan nggak Pak buat meyakinkan mereka ke Jakarta? Itu kan pasti suatu kesulitan yang dihadapin banyak tim juga ya? Oh ya pasti sih, terutama dari orang tua ya. Tapi setelah kita kasih lihat next-nya mereka akan tinggal di mana, ada kontraknya segala macam, itu biasanya orang tuanya support sih. Biasanya orang tua support gitu loh. Oh, lebih sulit justru di orang tua ya? Untuk Iya. pemain justru, Iya. oh saya udah yakin. Itu tujuan destinasi mereka gitu. Ini top tier soalnya. Iya, kalau pemain sepak bola wah Eropa gitu. bener. Dan pasti kiblatnya ke sana. Jadi pemainnya nggak masalah sih, pemainnya nggak masalah. Tapi lebih ke arah support dari keluarga lah. Karena kebanyakan kan masih anak-anak muda ya. Jadi ya kayak gitu. Ya, bisa dimengerti lah, bisa dimengerti. Pak Ape, tapi kan sekarang ramenya nih ya, tim-tim itu mengambil pemain dari luar. Gitu. Kalau dari Pak Ape gimana melihatnya gitu? Buat saya ya, saya juga punya beberapa pemain dari luar ya. Buat saya itu justru membuat skena e-sports di dalam negeri kita itu jadi lebih menarik gitu, lebih berwarna gitu loh. Tetapi tetap perlu digarisbawahi bahwa mayoritasnya tetap pemain-pemain dari Indonesia lokal. Dan buat saya nggak masalah gitu. Kalau emang bagus mungkin kita juga bisa ada transfer knowledge dan lain-lain kan. Selama itu bagus. Apakah harus ada regulasi gitu, misal untuk misal ya turnamen MPL gitu tuh dibatasi jumlah pemain dari luar kayak gitu-gitu. Ya udah. Seperti di sepak bola ya? Ya, seperti saya pikir mengikuti regulasi-regulasi olahraga pada umumnya ya. Jadi memang dibatasin mayoritas 60%-nya itu tetap harus dari warga negara Indonesia. Gitu loh. Itu nggak boleh enggak. Kalau pelatih ya bebas, seperti yang olahraga pada umumnya. Tapi pemain-pemainnya memang dikhususkan buat itu. Dan buat saya sekarang ya nggak cuma 1-2 game, hampir semua game ngikutin aturan seperti itu. Bahwa misalnya Liga Indonesia ya mayoritasnya harus Indonesia. Boleh ada pemain asing, tetapi dibatasin gitu sih. Jadi so far so good sih, Saya ngelihatnya membawa warna yang baru aja buat ini. Jadi nggak boring gitu loh. Dan ada sesuatu yang baru juga. Ada kesulitan nggak Pak? Itu kan menyatukan dua warna yang berbeda ya. Pemain dari luar dengan kulturnya yang berbeda.
dengan pemain Indonesia yang punya kultur beda juga. Ada kesulitan nggak menyatukan itu? Pasti ya, pasti banyak kesulitannya, pasti banyak. Tetapi saya pikir kesulitan kultural seperti itu pelan-pelan bisa diminimalisir ya dengan apa ya? Dengan adanya Latihan gitu. latihan, bonding gitu loh. Jadi buat saya, apalagi makanan ya, kalau makanan menurut saya paling nggak ada gitu karena Malah nggak ada. enak-enak makanan gitu jadi gitu malah. iya, maksudnya kayaknya saya nggak pernah ngelihat pemain-pemain asing saya tuh kesulitan makanan di Indonesia gitu loh, karena malah dia bilang wah lebih enak dibanding Karena treatmentnya udah lebih. ya gitu loh. Treatmentnya dia dapat. Iya, jadi nggak ada sih. Cuman mungkin kendala bahasa lah, paling ketara kendala bahasa. Apalagi soal koordinasi kan di dalam game kadang pakai Iya, bahasa Indonesia. betul. Ya pelan-pelan, tapi mereka banyak belajar bahasa Indonesia akhirnya. Ya, itu kan bagus lagi, ngembangin, promosiin kebudayaan kita lagi sebenarnya. Kalau pemain luarnya RRQ tuh di Valorant doang ya Pak ya? Ada di beberapa game sih, nggak cuma di Valorant doang, ada di Honor of Kings. Kita juga punya pemain Tekken dari Korea gitu loh. Jadi ya ada beberapa. Kalau soal klub asing nih, ikut main di sini gitu, skena Indonesia gitu. Buat saya nggak apa-apa, makin keren kan. Ada klub asing main di liga lokal kita. Saya selalu melihatnya dari sudut pandang yang positif ya, karena nggak mungkin mereka mau invest ke Indonesia kalau nggak menarik, kalau nggak bagus. Berarti kan bagus kan marketnya. Dan tinggal kita harus bisa bersaing gitu sama mereka. Selama aturannya jelas dan adil, saya pikir itu juga membuat organisasi atau tim e-sports lain tuh jadi harus kompetitif gitu. Bukan cuma di game-nya doang, tetapi bersaing itu kan nggak melulu soal menang kalah kan. Maksudnya RRQ juga nggak selalu terus-terusan tiap tahun menang gitu loh. Ada kalahnya, ya kan, ada menangnya. Tetapi bahasanya cakupannya itu jauh lebih luas gitu dibanding cuman sekedar menang atau kalah. Bersaing itu misalnya kontennya, fan treatment, cara mereka treat dengan partner, kolaborasi, itu kan semuanya gitu loh. Ya, jadi buat saya ya tim-tim yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, tim-tim lokal tuh juga jadi punya kesempatan untuk bersaing gitu. Karena yang selama ini kita nggak bisa bersaing. Kalau kita mau main di Eropa mahal, ya kan? Pemainnya bule semua, gajinya berapa, ya kan? Euro, lagi Euro ya kan di Eropa. Jadi nggak ada kesempatan untuk kita bersaing gitu loh di sana. Karena kalau kita main di kandangnya mereka, wah living expense tinggi, sewa rumah, sewa tempat latihan, listrik dan lain-lain tinggi banget. Nah sekarang mereka datang, dan kita fight di kandang kita. Jadi buat saya nyikapinya positif aja sih, bahwa akhirnya ekosistem kita itu dipandang sama pemain-pemain global. Jadi something kan, karena kalau nggak gede mereka nggak mungkin mau invest, mau taruh uangnya di sini gitu loh. Jadi buat saya nganggapnya positif aja, asal itu tadi ada proteksi dari government, dari pembuat kebijakan, supaya enggak terjadi Liga Indonesia tapi brandnya semuanya luar. Sedih kan? Pemainnya semua bule gitu ya. Enggak, pemainnya bisa orang Indonesia. Pemainnya bisa orang Indonesia, tapi brandnya luar semua. Timnya orang-orang Paham nggak? Liga 1 Indonesia misalnya, tapi isinya Real Madrid, Barcelona. iya gitu loh. Jakarta United itu ya kan, semua pakai United, Bandung City karena punyanya City misalnya gitu loh. Jadi semuanya dimiliki nama luar. Kan jadi gimana gitu loh maksudnya. Buat saya ya selama itunya bisa dijaga, saya pikir positif aja. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba 90% dari total 10 tim, 9-nya asing, satunya yang lokal, kayak kemana yang lokalnya gitu loh. Kesian gitu loh. Tapi mainnya di Liga Indonesia gitu loh. Buat saya ya ironis, jadi jangan sampai lah.
Jangan sampai. Tapi kalau Pak Ape lihat dengan berbagai perkembangan yang e-sport yang udah ada nih, Pak Ape sebagai pelaku, yang masih jadi pekerjaan rumah, PR apa nih Pak untuk biar e-sport Indonesia bisa lebih grow, lebih besar lagi, lebih maju lagi? Saya pikir stereotyping ya, stereotyping. Jadi Ya nih. ya balik lagi kan, meskipun udah ada government, meskipun sekolah udah mulai ngebuka pintu, tapi kan masih banyak yang belum. Masih banyak yang ngelihat ini sebagai suatu hal yang negatif gitu loh. Saya bilang ya nggak salah juga gitu, karena banyak yang mungkin lupa waktu dan lain-lain, dan buat saya sebenarnya yang disalahin itu ya gamenya. Buat saya tuh enggak gitu loh. Tapi ya orang tuanya ngasih gadget, dilepasin kayak gitu aja, ngasih duit tanpa ditanya buat apa, itu yang salah gitu loh menurut saya. Dan kebetulan ya di kambing hitamnya, ini game, ini pasti game, ini pasti game. Saya ada sedikit meneliti. Banyak orang-orang hebat itu gamer. Banyak orang-orang hebat itu gamer. Dari mulai teman saya, Kevin Sanjaya, juara dunia, main game. Oke. Bukan cuma olahraga loh, dia main game. Dia really dia demen banget main game. Beberapa CEO top yang saya kenal itu juga main game. Musik, Ariel Noah. Iya, dia game. Wah, gamers banget ya. Gamers banget ya, main game banget. Jadi buat saya yang selalu dilihatkan yang maling uang amal di masjid, iya kan? Iya benar. Buat kawan, nah itu loh. Stereotipnya masih ke situ. Angkat, iya. Nah, buat saya juga bingung ini kenapa yang digorengnya yang beginian gitu loh, yang kenapa nggak CEO ini masih muda gini hobinya nggak tahu main game. Kan itu juga menarik gitu loh, karena itu tadi masyarakat kita tuh nggak ngelihat bahwa game itu tuh sama seperti hobi yang lain. Kalau misalnya tanyain, hobi apa mas? Main bola, main basket nggak ada. Kenapa kok bisa hebat main bola, bisa kerja di kantor berita seperti ini? Kan kenapa nggak heboh gitu? Karena itu hobi yang normal. What if e-sport itu juga salah satu hobi yang normal. Ada yang suka mancing sampai berhari-hari nggak pulang gitu loh. Itu kan dia marahin pasti sama istrinya kan. Ya ada yang anaknya kayak gitu, itu kan dimana. Tapi kan itu kan bukan berarti kalau orang hobi mancing harus begitu semua. Apapun hobi kita, kalau kita over pasti jelek. Hobi modif motor, habis itu berapa puluh juta, ya kan? Uang sekolah semua kepake semua, berantem itu, ya kan? Sama orang tuanya. Iya kan, maksudnya apapun yang kita over pasti nggak akan bagus gitu loh. Even olahraga pun over nggak bagus bos, sakit kita nanti, ya kan? Jadi buat saya time management itu saya bilang time management kuncinya. Jadi saya tuh pengennya e-sport atau game itu tuh ya it's just a hobby. Tapi sekarang hobinya itu bisa kayak pemain badminton, pemain olahraga yang lain, olahraga prestasinya yang bisa proper hidupnya, bisa sejahtera. Dulu zaman saya nggak bisa. Zaman saya nggak bisa. Paling banter dapat duit, habis itu udah selesai. Karena there is no salary, there is no industry, there is no sustainability. Nggak ada. Selesai. Juara di turnamen A, wah keren ya bro ya, keren. Habis itu selesai, udah done. Oh sekarang kan nggak, liganya ada terus. Ada kejuaraan dunia, ada kejuaraan regional. Ya kan? Terus, next season ada lagi, terus lagi. Sustain, gitu loh. Ada brand yang terlibat di situ. Ada tim yang organize itu. Ada publisher yang punya kepentingan gamenya, update lagi, terus kolaborasi lagi sama siapa, K-pop ini, sama girl band, dan banyak banget. Jadi, buat saya ya ngelihat hal-hal kayak gitu, itu tadi time management yang saya bilang stereotyping gitu, masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum ngerti. Jadi pengennya e-sport itu ya seperti olahraga pada umumnya lah, seperti hobi pada umumnya gitu. Nggak dilakukan berlebihan pasti buruk outputnya. Dilakukan secara proper, maybe you will be a star. Mungkin bisa ngumrohin orang tuanya, mungkin bisa nyekolahin adiknya kuliah, bisa. Dan itu udah terjadi gitu, itu udah terjadi. Cuman sayangnya itu nggak keangkat gitu loh. Itu yang nggak keangkat. Yang keangkat ya itu maling
maling apa? Kotak amal. Iya, kotak amal di masjid. Nah itu gitu kan. Kenapa kamu ini? Oh nggak taunya buat bayar ke warnet, buat top up. Itu yang diangkat kan. Berhari-hari nggak pulang, 3 hari 3 malam ya kan, dikira diculik ya kan, satu kampung heboh. Nah, itu yang diangkat. Jadi buat saya ya stigma itu tadi yang kalau boleh disimpulkan ya apa sih rusukannya, ya paling itu sih gitu loh. Nah Pak, menurut Pak Ape sendiri perlu nggak untuk memasukkan e-sport ini ke dalam kurikulum pendidikan? Karena kita lihat kan orang tuh masih belum melek ya, katakan untuk pendidikan, bahwa time management dia ke e-sport sendiri bahkan terlalu over kadang untuk anak-anak masih muda. Buat saya kurikulum itu tuh bisa iya bisa enggak, tetapi yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum itu adalah tentang self awareness, masalah tentang disiplin, masalah tentang time management, itu yang harus diajarkan. Karena enggak melulu time management itu berhubungan dengan e-sport. Maksudnya itu dengan hal-hal yang lain itu juga penting loh gitu sebenarnya. Nah, e-sports itu balik lagi, saya nggak bilang e-sport itu adalah lebih penting dibanding pelajaran matematika atau fisika, enggak. E-sports itu adalah hobi. Jadi ini tuh seperti kita pilih ekskul basket atau sepak bola atau catur atau modern dance atau paskibra atau mau apapun, pecinta alam, whatever. Masukin ke dalam kategori itu dan treat seperti normal, seperti hal yang normal gitu. Orang tua kita suka sepak bola, anak kita suka game. Ya udah gitu loh. Nggak ada yang kayaknya dosa banget gitu loh anak kita, enggak ada gitu loh, nggak jadi jahat juga, nggak berarti lu suka bola lu hidup lu benar juga, enggak juga gitu. Jadi buat saya untuk masuk ke dalam apakah perlu di kurikulum, menurut saya itu terlalu jauh. Nerima itu sebagai sebuah hobi aja dulu, hobi yang normal. Ketika orang bilang hobinya apa, berenang, normal kan. Hobinya apa, lari ya kan, lagi ngetren ya kan, lari, padel ya kan, normal kan, nggak ada yang wah kenapa padel kok kamu bisa sukses main padel, nggak ada yang bilang kayak gitu, nggak ada yang ribut kayak gitu, biasa-biasa aja kan, normal-normal aja. Nah saya pengennya saya e-sport ya normal gitu loh, dimasukin ke dalam kategori itu gitu loh. Kayak hobi apa, oh main game apa bro, gitu udah dan selesai gitu loh. Oh ini Pak Ape mungkin terakhir ya. Kalau Pak Ape lihat tim RRQ ini ke depan minimal mungkin 5 tahun ke depan lah, mungkin di pentas lokal, pentas regional atau bahkan di global, gimana nih Pak Ape memandangnya nih kira-kira? Saya ngelihatnya RRQ harus bisa lebih menjadi apa ya, lebih dari sekedar tim e-sport sih. Jadi pengennya bisa punya impact yang positif khususnya terhadap generasi muda gitu loh. Ya bagus-bagus bisa tim RRQ-nya bisa buka lapangan pekerjaan yang banyak, misalnya arenanya ada tersebar di berbagai macam kota dan lain-lain, atau bisnis-bisnis yang lain ya, bisnis-bisnis vertikal yang lain yang bisa digali gitu lah, apa sih yang bisa digali lagi gitu loh. Jadi buat saya bisa lebih relevan nanti sama tren yang akan datang ya, dan itu tadi saya pengen lebih dari sekedar tim e-sport sih. Pengen lebih dari sekedar e-sport jadi ya? Iya. Gokil. Ya, jadi tadi makasih banyak Pak Ape. Terima kasih banyak. Terus sangat ini ya, ngobrol-ngobrol yang sangat ngebuka mata saya sih Pak. Ya. Saya jujur saya bukan pemain, tapi anak saya main. Iya makanya. Anak saya main. Saya masih berusaha nyari tahu gitu fun mereka, karena saya main di era konsol. Ya. Jadi main di HP kan suatu pergeseran lain lagi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doain tim RRQ juga seluruh para kekuatan e-sport Indonesia ya, bisa jadi sesuatu lah masa depan. Setuju. Di level lokal, regional, global. Bahkan tadi kan juga di-recognize oleh IOC. Mudah-mudahan juga RRQ nanti bisa sumbang pemain. Amin. Talent-talentnya. Terus terakhir, jangan lupa baca berita olahraga dari sumber-sumbernya di YouTube antaranews.com serta di portal antaranews.com di bagian olahraga. Terima kasih, selamat siang.